semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Putu Dewi Andriani, NPM 22150610033. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, program studi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PKKMB Unila 2022. Materi pertama yaitu peran kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital. Poin-poinnya yang pertama ada definisi dan pemahaman. UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi, sistem transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Atau biasa kita sebut tentang suatu atau sekumpulan data elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. UU ITE sendiri diatur dalam pasal 27 sampai 37. Poin berikutnya ada tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transportasi. Apa sih tujuannya? Yang pertama itu ada mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu mengembangkan perekonomian dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Tujuannya juga untuk membuka kesempatan bagi semua orang dan juga memberikan rasa aman. Poin selanjutnya yaitu contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Yang pertama ini adalah pelanggaran isi situs web. Pelanggaran ini tuh sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia belakangan ini. Ada tentang pornografi dan pelanggaran hak cipta. Yang kedua ada penipuan online. Yang ketiga pencemaran nama baik. Yang keempat penipuan kartu kredit. Yang kelima illegal akses. Dan yang terakhir ada judi online. Poin selanjutnya itu ada tips agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE nomor 11 tahun 2008. Yang pertama ini adalah menyaring konten di media sosial. Yang kedua, pengecekan transaksi secara mendetail. Jadi setelah atau akan melakukan transaksi online itu harus dicek agar tidak terjadi selip. Lalu yang ketiga, menyebarkan tulisan berdasarkan fakta dan data yang akurat. Lalu pemateri kedua yaitu materi tentang pengembangan karakter mahasiswa anti perundungan. Poin-poin pentingnya itu ada definisi dan pemahaman dari bullying dan di mana saja sih bullying itu terjadi. Bullying itu bisa terjadi di lingkungan masyarakat, sekolah, dan juga di rumah dan masih banyak lagi. Lalu ada materi tentang jenis-jenis bullying dan fenomena patologi sosial. Materi ketiga itu adalah tentang penguatan karakter mahasiswa. Poin-poin pentingnya antara lain tujuan dari pembangunan karakter, peran dan fungsi dari karakter lokal, dan menjaga dan melestarikan budaya di Indonesia. Lalu, hari kedua PKKMB tingkat universitas. Hari kedua ini materi pertama yang disampaikan itu yaitu tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Materi pertama, latar belakang visi Indonesia 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Apa sih tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini? Yang pertama, itu untuk mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Materi kedua yaitu tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Poin penting yang disampaikan antara lain, yang pertama, pengertian lingkungan hidup. Yang kedua, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia, yaitu permasalahan di lingkungan alam, di lingkungan buatan, dan juga sosial. Yang ketiga, itu pengelolaan lingkungan hidup, menjaga kelestarian bumi, contohnya dengan 3R, reduce, reuse, and recycle, lalu mengelola sampah, dan masih banyak lagi ya. Yang keempat, itu tentang program kampus sehat. Yang kelima, upaya kampus sehat Unila. Nah, salah satu upaya kampus sehat Unila itu adalah parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi udara di lingkungan kampus. Materi ketiga mengenai etika dan norma kehidupan kampus atau pengembangan karakter mahasiswa. Poin-poin penting yang disampaikan antara lain yang pertama nih, 4 karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. Pertama, ada tipe mahasiswa study oriented. Ini tuh mahasiswa yang terfokus sama belajar dan mengejar prestasinya. Yang kedua ini ada tipe mahasiswa organization oriented.
yaitu mahasiswa yang aktif dalam organisasi. Yang ketiga, ada tipe mahasiswa study and organization oriented, yaitu campuran antara mahasiswa yang fokus belajar dan juga aktif dalam organisasi. Jadi mahasiswa tipe ketiga ini benar-benar harus pandai-pandai membagi waktu antara belajar dengan kegiatan di organisasi. Dan yang terakhir, ada tipe mahasiswa yang hanya suka bermain, jadi dia tidak serius dalam berkuliah. Poin kedua yang disampaikan itu ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh mahasiswa ideal. Salah satunya yaitu rajin belajar, harus kreatif juga, inovatif, disiplin, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana sih cara menjadi mahasiswa yang ideal? Salah satunya dan yang paling penting ini, Anda harus mematuhi peraturan yang ada dan melakukan yang terbaik selama proses perkuliahan. Masuk ke materi terakhir di PKKMB Universitas hari kedua, yaitu materi tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi. Poin-poin yang disampaikan antara lain membahas tentang ICT, lalu tantangan di dunia pendidikan selama COVID-19, dan penjelasan tentang infrastruktur, fasilitas, dan layanan di Unila. Lalu hari ketiga PKKMB tingkat fakultas. Yang pertama ini ada penyampaian informasi mengenai jurusan dan prodi di Fakultas Teknik. Nah, di Fakultas Teknik ini ada berapa jurusan sih? Di sini kita dijelaskan kalau di Fakultas Teknik itu ada 7 jurusan. Yang pertama ada teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, teknik geofisika, arsitektur, dan yang terakhir ada teknik geodesi. Poin kedua yang disampaikan antara lain tentang sumber daya manusianya. Fakultas Teknik memiliki 189 dosen, 6 guru besar, persentase doktor 30% dengan dosen-dosen lulusan dari dalam sampai luar negeri, serta memiliki 128 tenaga pendidik. Lalu PPKMB hari keempat, tingkat jurusan dan prodi. Adapun poin-poin penting yang disampaikan, yang pertama itu mengenai pengenalan Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung atau Himatra Unila. Yang kedua ada profil program studi S1 Teknik Informatika Universitas Lampung. Dan yang ketiga ada perkenalan jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung. Baiklah, sekian video penjelasan hasil resum PKKMB 2022 dari saya. Saya ucapkan terima kasih.